Wah, kita nyusul Epastar yang memakai sasis Volvo B11R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Magelang. Tapi nyantai sekali, jadi aku mau coba naik bus Sugeng Rahayu yang baru. Nah, ini sudah ada di shelter keberangkatan. Jadi ini bus Sugeng Rahayu dengan nomor 7085. By the way, ini aku dari Malang kemarin ya, abis ngeliat bus terbaru dari Juragan 99 Trans. Tapi videonya belum tayang karena kayaknya rilisnya itu akan diumumkan di minggu depan kayaknya ya, hari Senin atau Selasa. Tapi videonya udah aku buat kemarin hari Selasa tanggal 16 Desember. Tapi rilisnya mungkin minggu depan. Nggak tahu deh. Nanti teman-teman dicek aja ya di YouTube Mas Arkan kapan videonya tayang. Kalau videonya tayang berarti busnya sudah rilis atau sudah boleh dipublish secara keseluruhan dari bus Juragan 99 Trans yang baru dengan nickname Harley Quinn dan juga Joker. Jadi pagi hari ini sekarang jam 9 pagi sudah berada di terminal Purabaya Bungurasi dan seperti inilah kondisinya pagi hari ini. Terpantau sepi ya teman-teman karena sekarang hari Rabu tanggal 17 Desember. Ya kayak gini aja nih. Ini ada bus Bagong, ini dia ke Malang, terus ada bus Sugeng Rahayu yang akan kita naikin. Nih, dia ke Purwokerto ya, via tol. Nah, tapi lewat tolnya itu dia nggak full, tapi naik turun. Naik turunnya di mana aja ya teman-teman, ikutin video ini sampai selesai. Kemudian ada yang ke Magelang. Sebenarnya kalau aku mau buru-buru, aku bisa naik yang ini. Nah, ini langsung ke Magelang. Terus ada Eka, itu ke Bandung, Sugeng Rahayu ke Bandung, itu juga. Jadi banyak sekali bus-bus yang sudah standby jam segini. Kemudian ada Sugeng Rahayu yang ekonomi menuju ke Jogja dengan nomor 7809 gitu. Oke, ya mari kita lihat bus yang akan aku naiki. Ini dia Sugeng Rahayu dengan nomor 7085 UO. Ini dia punya nickname. Nickname-nya adalah The Street Dancer, penari jalanan via tol. Nah, cuman ini via tol. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, di bus Jawa Timuran itu ada julukannya. Via tol itu berarti lewat tol tapi tidak full. Kalau yang lewat tol terus-terusan itu namanya full tol. Gitu teman-teman. Halo, Pak. Jadi gitu, ada via tol, ada full tol. Jadi teman-teman perhatikan itu ya. Karena takutnya ada tulisan via tol, ngiranya itu full tol, padahal bukan. Itu cuman via itu berarti cuman yang lewatin tapi nggak full gitu. Nah, ini untuk bagian depannya seperti ini. Dia double glassnya tapi kanan kiri. Terus ini ciri khasnya Sugeng Rahayu, dia wipernya dia di tengah kayak gini ya. Tuh, legend sekali. Di atasnya ada tulisan Sugeng Rahayu, nih lampu khasnya dari Sugeng Rahayu. Terus ada nama bodinya New Discovery SR3 Plus, Surabaya, Jogja, Purwokerto, Bumi Ayu gitu. Ini dia memakai mesin depan Mercedes-Benz 1623. Dan ini dia di bukaannya ada handle-nya ya. Tuh. Ada handle-nya di sini untuk mempermudah ngebuka si ini grill-nya ini. Karena di sini mesin, jadi kalau mau maintenance bisa lebih mudah ngebukanya. Ini lampunya. Lampu SR3
bagus sekali. Sudah dimodif-modif dikit-dikit ya. Ini dikasih winglet di kanan dan juga kirinya. Masih ada pintu driver di sebelah sini. Nah, pintu driver. Terus di sebelah kanan kirinya seperti ini. Sebenarnya sama yang seperti ini udah pernah beberapa kali aku naikin ya. Cuman ada perbedaan yang luar biasa di unit terbaru ini. Perbedaannya adalah nanti kita lihat di bagian dalam ya. Tuh, jadi luarnya sih sama-sama aja sih. Ini di sebelah kanan ada pintu darurat. Nih, pintu darurat sebelah kanan. Terus bagasinya kayak gini. Terus kita lihat bagian belakang ya. Ini juga bagasi. Dan bagian belakangnya seperti ini. Ya sebenarnya sih standar-standar aja ya. Tuh. Dan ini bagasinya bisa dibuka, yang belakang, kanan, kiri. Jadi ini gede banget bagasi belakangnya. Gitu. Nah, yang spesial adalah di bagian sini. Jadi di sini tuh ada toiletnya. Luar biasa. Sugeng Rahayu ekonomi tapi ada toilet. Coba kita lihat toiletnya ya. Ini kita nyalakan. Ini dia toiletnya. Bagus banget ya. Ini untuk penampungan airnya. Airnya full ya. Ini ada cermin di sebelah sini. Tuh, besar cerminnya. Terus ada pegangan kanan dan juga kiri. Cakep toiletnya. Dan dia tinggi. Tuh, tinggi sekali. Gitu. Untuk di bagian interiornya, sama seperti bus Sugeng Rahayu ekonomi pada umumnya, konfigurasi kursinya 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan, kemudian ada 6 kursi di bagian belakang. Ini kayaknya aku duduknya di bagian paling belakang aja deh, pengen ngerasain bagaimana duduk di belakang, karena di kursi depannya tuh udah full, udah penuh ya. Jadi kalau Sugeng Rahayu ekonomi yang Purwokerto ini dia menjadi favorit. Kenapa? Karena dia ada via tol, jadi lebih cepat dibanding Sugeng Rahayu ekonomi yang tidak lewat tol tentunya ya. Mungkin selisihnya bisa sekitar 1 jam mungkin ya. Nah, ini kan aku ada di paling belakang. Jadi kalau duduk paling belakang ini kita naik 1 step kayak gini nih, tuh. Jadi kita tinggi sekali posisinya. Nah, tapi di belakangnya tidak ada bagasi, tuh. Bagian atasnya tidak ada bagasinya. Jadi bagasi atau kompartemen atasnya ada di bagian depan sampai ke 3 dari belakang. Tuh. Di belakang ini 3 ke belakang tidak ada bagasi di bagian atasnya. Tapi di belakang ini ada AC. Tuh. Terus ini langsung mentok ke kaca belakang. Gitu. Ini bangku belakangnya banyak banget ya, ada 6 loh. 3 ada 6. Terus di sini ada charger juga tuh di atas ya. 2 charger Type A gitu. Oke, jadi ini dia jadwal berangkatnya dari Terminal Purabaya Bungurasi jam 9.30 pagi dan nyampe di Jogja itu kalau menurut jadwalnya jam 19.00. Jadi berapa jam perjalanan tuh? 9.30 ke 19.00. Hampir 10 jam ya. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu busnya berangkat ya. Bentar lagi. Yang ekonomi tidak lewat tol. 7809 UU langsung diisi dengan yang 7129 UP kayaknya nih. Ini yang pernah aku naikin ya dari Jogja. Wih. Nih, cakep banget ya bisnya. Sebelum berangkat jangan lupa makan dulu ya. Isi apa itu? Kita berhentinya nanti untuk makan masih lama. Dan ini aku sarapan pakai mie dan juga bakwan. Ada nasinya juga nih. Wah lumayan lah ya buat ganjel. Sudah kembali ke dalam bus dan ini teman-teman lihat ya, untuk posisi duduknya di kursi paling belakang nih. Kaki mentok sekali. Tuh. Mentok. Bener-bener mentok. Tuh. Ya. Ini kursi paling belakang. Tapi kayaknya di depan-depannya sama juga sih. Tuh. Coba ya, kita duduk di sini ya. Tuh. Mentok juga. Mentok semua. Paling enak sih kayaknya yang ini nih. Ini dia sama yang kursi depannya karena yang depannya itu agak ke bawah. Kalau yang lainnya kayak gini.
Ini dengan tinggi 175 cm, duduknya seperti ini. Dan kursi ini tentu saja tidak bisa di reclining ya, tidak bisa diatur sandaran punggungnya, dan tidak ada armrestnya juga. Tuh, karena ini kursi ekonomi. Tapi tetap ada cup holder di sini dan ada net penyimpanan di bawah sini. Tuh. Dia pakai MB-Tech. Nah, ini aku coba duduk di kursi yang tadi aku bilang ya, dan bener ya, ini ternyata legroomnya oke banget nih. Jadi aku pindah aja ya dari kursi paling belakang ke kursi ini. Oke, yuk ambil tas dulu, kita pindah ke sini aja karena di sini posisi duduknya enak sekali. Tuh kan lega banget. Yuk, ambil tas, ambil HP di belakang, kita pindah ke kursi nomor 41, 42, 43. Ini dia. Ini kursi terbaik lah menurutku ini ya. 41, 42, 43. Oke, kita duduk di sini saja. Nah, ini 7129 mulai bergerak. Nggak tahu nih apakah dia diberangkatkan. Sekarang jam 9 lewat 20 menit. Kalau Sugeng Rahayu ini jadwalnya memang on time banget ya. Berangkatnya on time karena dia dikejar waktu kan. Tuh, iya dia berangkat 9.20 dari terminal Purabaya Bungurasih. Tuh, on time banget ya. Dadah. Ayo nanti di Madiun kita ketemu nggak ya? Tuh, banyakan itu yang naik. Nah, ini kita sudah disuruh bayar ya. Jadi seperti ini untuk tiketnya. Ini aku dicoret Surabaya dan juga Jogjanya karena ini aku menuju ke Jogja dari Surabaya. Seperti biasa, tarifnya walaupun ini busnya ada toiletnya ya, tapi tetap pakai tarif yang non toilet. 99.000 saja dari Surabaya menuju ke Jogja. Aku kasih uang 100.000, kembalinya 500-an 2 keping. Tuh, luar biasa ya. Ada fasilitas yang lebih tapi bayarnya tetap sama. Memang kalau Sugeng Rahayu ini urusan harga dia fair banget sih. Sekarang jam setengah 10 pagi, kurang 1 menit sih. Ini kita sudah mulai diberangkatkan dari shelter keberangkatan di Terminal Purabaya Bungurasih. Dan perjalanan dari Surabaya, Bungurasih menuju ke Giwangan, Jogja. Kalau menurut jadwalnya ya, ditempuh dengan waktu kurang lebih hampir 10 jam perjalanan teman-teman. Jadi cukup lama juga ya. Tapi semoga bisa lebih cepat dari itu karena ini kan dia ada beberapa kota yang dilewatinya dengan jalan tol ya. Semoga bisa lebih cepat dan ini penumpangnya kurang banget teman-teman. Lihat di belakangku masih kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkin karena ini jam berangkatnya jam-jam nanggung ya, atau terlalu pagi. Tapi enggak tadi yang si 7129 dia penumpangnya banyak banget. Mungkin lebih dari 60%, tapi ini penumpang bus yang aku naikin 50% aja nggak sampai nih. Wah, semoga nanti di pintu keluar kita dapat penumpang banyak ya. Nah, lumayan banyak tadi penumpang yang naik dari pintu keluar Terminal Purabaya Bungurasih. Dan ini kita langsung masuk ke jalan tol teman-teman. Jadi memang kalau bus Sugeng Rahayu yang ini yang menuju ke Purwokerto Bumi Ayu itu memang jadwalnya cukup mepet-mepet. Makanya ini kita masuk jalan tol langsung gaspol nih. Selaku driver yang mengantarkan Anda ke tujuan, dibantu Mas Erik di sebelah kiri saya dan Pak Heri sebagai kondektur. Bus ini ditopang sasis dan mesin Mercedes-Benz OF 1623 air suspension. Bus ini juga dilengkapi dengan toilet yang ada di
depan pintu tengah ya, di tangga itu agak ke bawah toiletnya. Monggo dipergunakan, gratis. Digunakan hanya saat bis berjalan, tidak saat berhenti di terminal. Selamat menikmati perjalanan bersama kami. Terima kasih. Gokil, keren banget. Ngayen atau Braan, dilanjut nanti Nganjuk sampai Madiun, masuk tol lagi, dan selanjutnya yang tol ketiga Sragen Solo. Demikian, terima kasih. Nah, sesuai dengan yang dibilang sama drivernya tadi ya. Jadi ini kita exit di gerbang tol Bandar. Jadi ini tuh di mana namanya, kita mau ke Braan namanya. Braan itu nanti kayak persimpangannya gitu antara ke Kediri dan juga ke Nganjuk gitu teman-teman. Nah, jadi setelah exit tol, ini kita ketemu dengan lampu merah. Kita nanti ke kanan sana ya, untuk mengarah ke Braan, Nganjuk. Kalau ke Surabaya, Mojokerto, ini kita belok ke kiri. Jam 10.30, 1 jam dari terminal Purabaya Bungurasi, kita tiba juga nih di Braan teman-teman. Jadi di sini tuh ada banyak bus yang biasanya nunggu penumpang, atau penumpang-penumpang yang nunggu bus juga nunggunya tuh di sini di Braan, karena ini seperti yang tadi udah aku bilang ya, ini tuh pertigaan pertemuan antara orang-orang yang mau ke Nganjuk dan ke Kediri, ataupun dari Kediri mau ke Surabaya. Nih ada bus Harapan Jaya, bagus banget ya. Tulung Agung Surabaya pakainya Jetbus 5. Tuh di sini juga ada banyak toko oleh-oleh kayak gini teman-teman. Tuh, dan favoritnya di sini sih tahu ya. Setelah berhenti cukup lama, 14 menit kita berhenti di Braan, akhirnya kita diberangkatkan kembali teman-teman. By the way, di sini juga ada rel kereta api ya. Dan dulu waktu aku touring pakai Vario Pink, itu aku ngisi bensin di sana tuh, SPBU sana. Aduh. Inilah ya derita duduknya di belakang nih. Mental-mentul banget nih. Dan ini kita tidak lewat jalan tol sampai di Nganjuk nanti. Jam 11 lewat 26 menit. 2 jam setelah kita berangkat dari terminal Purabaya Bungurasi, akhirnya kita tiba juga di terminal Anjuk Ladang di Nganjuk, Jawa Timur. Dan di sini terlihat ya, penumpang-penumpang sudah bersiap untuk turun. Wih, ada bus Eka, ada bus Sugeng Rahayu juga. Wah, ternyata kita masuk ke shelter dong. Berarti ini berhentinya lama ya kalau masuk sini. Dan cukup banyak nih penumpang yang akan turun di Nganjuk. Wah, banyak banget, hampir setengahnya nih turun di sini. Ternyata hanya 10 menit saja kita berhenti di terminal Anjuk Ladang. Dan lihat teman-teman, ya ampun penumpangnya sepi banget. Pusing banget aku nih ngeliat bus yang penumpangnya sepi kayak gini, ya ampun. Ini memang setiap hari seperti ini, atau ini emang lagi sepi banget aja nih? Tuh, kehitung teman-teman, cuma berapa ini penumpangnya. Semoga di pemberhentian selanjutnya penumpangnya banyak, kalau bisa full ya. Ikutan pusing nih aku nih kalau lihat
bus yang penumpangnya sedikit banget seperti ini. By the way, setelah ini kita tuh langsung masuk ke jalan tol teman-teman. Jadi ini keluar dari terminal, nanti di depan kita putar balik lewatin ring roadnya Nganjuk, terus masuk ke jalan tol dan nanti akan turun di Madiun. Persiapan terminal Madiun. Oke, jadi di Terminal Madiun ini kita diberikan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menitan untuk istirahat. Jadi kalau mau makan, silakan makan dulu. Dan ini adalah warung, kata bapaknya ini langganannya kru-krunya Sugeng Rahayu ya di sini. Depot Sekawan namanya. Tuh, jadi kita coba lihat makanannya ya. Nih. Tuh. Makan, Bu. Oke. Nah, jadi nanti parkir masuk ke shelter. Jadi karena bus yang kita naikin sudah melewati batas waktu yang ditentukan, jadi ini busnya dikeluarkan oleh petugas dari Sugeng Rahayu karena drivernya masih di toilet. Langsung digantikan dengan bus Sugeng Rahayu di belakang kita tuh. Jadi ini kita sudah telat 28 menit dari jadwal seharusnya bus ini berangkat di Terminal Madiun itu jam 12 lewat 10 teman-teman. Oke, pemberhentian kita selanjutnya yaitu di Sragen. Nah ini dari Madiun sampai ke Sragen itu kita tidak lewat jalan tol, jadi lewat jalur bawah atau jalan biasa. Tadi dari Terminal Madiun pun ini penumpang yang naik sedikit sekali. Kayaknya cuma 3 orang atau 4 orang aja gitu yang naik teman-teman. Aduh, entah mengapa ya hari ini sepi sekali penumpangnya ini. Hayo, ada yang tahu nggak ini kantornya apa? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Udah lama juga aku nggak ke situ. Tepat jam 1 siang kita tiba di Terminal Mauspati. Ini terminal dengan vibes atau terminal rasa dealer mobil. Lihat, besar sekali terminalnya dan desainnya itu sih kayak showroom mobil atau dealer mobil yang mewah gitu loh.
Jadi dari sini biasanya ada penumpang yang naik dan teman-teman lihat ini ada bus Epastar yang tadi kita ketemu di jalan tol dan juga ketemu di Terminal Madiun. Lihat, ini penumpangnya banyak sekali. Wow, memang kalau ke Sumatera itu nggak mandang hari ya. Hari yang biasanya sepi pun itu dia tetap rame. Melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Maospati. Pemberhentian kita selanjutnya yaitu di Terminal Kertonogoro, Ngawi. Jadi di Terminal Kertonogoro ini kita berhenti dulu. Ini kita diberikan waktu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Jadi buat penumpang yang mau ke toilet dulu bisa sekali. Dan seperti inilah Terminal Ngawi. Cukup sepi ya teman-teman. Tidak ada bus lainnya, hanya ada bus kita saja. Tapi ada cukup banyak penumpang. Ini sepertinya sih penumpang yang jarak jauh ya ke Sumatera. Jangan-jangan ini penumpangnya Epastar yang tadi tuh. Oke. Jadi seperti inilah Terminal Ngawi. Mari kita masuk ke dalam lagi karena lumayan panas ya di sini. Setelah berhenti 10 menit pas, ini kita mulai mundur meninggalkan shelter keberangkatan dari Terminal Kertonogoro Ngawi. Dari sini ternyata lumayan banyak penumpang yang naik nih teman-teman. Aduh, happy banget. Dan ini aku juga beli tolak angin ya, karena ini rasa-rasanya badanku mulai nggak enak, kepala mulai pusing. Ini karena kecapean sih. AC juga aku nggak arahin ke badan ya, padahal ini lagi panas banget. Tapi aku nggak kuat kena AC nih, saking nggak enak badannya. Wah, ini ada yang jual cukuran kumis. Pas banget nih, aku butuh ya. Harganya cuma 10.000 aja loh. Nih, langsung kita beli. 10.000 dapat 3. Aduh, maaf Mas, murah banget ini. Jadi sekarang kita berada di Gendingan dan ini ada ibu jualan kayak masker, terus ada jual apa namanya? Madu gitu. Lah itu pinter banget public speaking ya, keren banget. Tuh ibu kalau ke belakang ke tempatku, aku langsung beli dagangannya tuh. Pinter banget, cara promosinya tuh bagus banget gitu loh. Aku aja nggak bisa kayak gitu. Nah itu jual tolak angin juga tuh, permen tolak angin. Akhirnya kita masuk ke jalan tol lagi. Ini kita masuk di gerbang tol Sragen. Wah, masuk jalan tol langsung gaspol guys. Kita di 106 km per jam. Karena ini mau ngejar waktu untuk bisa masuk ke Terminal Tirtonadi Solo di pintu barat ya, supaya kita bisa ngetem atau nunggu penumpang di sana.
Sampai di Terminal Tirtonadi Solo, akhirnya ada penumpang kursi depan yang turun. Ya aku langsung pindah aja ke kursi paling depan. Jadi sekarang jam 3 lewat 50 menit teman-teman. Ini jadwal berangkatnya dari Terminal Tirtonadi yaitu jam 16.00. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi sebelum busnya diberangkatkan kembali. Jadi lumayan nih, kita bisa nunggu penumpang yang mau mengarah ke Jogja, Purwokerto sampai ke Bumi Ayu. Nah, ketemu dengan bus Epastar yang tadi. Ini bus Epastar kok cukup lama ya dia ya. Padahal kita tuh beberapa kali berhenti loh. Berarti ini penjemputannya juga lumayan banyak nih Epastar. Ini kalau nggak salah dia startnya dari Blitar atau Kediri. Kediri ding tulisannya itu ya. Kediri Jambi. Tepat jam 16.00 atau jam 4 sore kita akhirnya meninggalkan pintu barat Terminal Tirtonadi. Jadi ini pemberhentian selanjutnya yaitu di Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Kemudian nanti aku akan turun di Terminal Giwangan. Enggak deng, aku turun di Flyover Janti. Jadi seperti biasa di Terminal Klaten ini walaupun tidak ada yang naik itu tetap masuk ya untuk laporan ke petugas yang ada di terminal. Tapi ini untungnya ada yang naik dari sini nih. Wah, jadi ini kita sudah mau tiba di Flyover Janti. Nanti seperti biasa turunnya tuh di depan Indomaret ya. Dan lihat, ini macet sekali dong. Baru pertama kali aku lihat Flyover Janti bagian bawahnya ya. Itu semacet ini. Mungkin karena ini pas jam pulang kantor kali ya. Oh, ternyata ini macetnya karena lampu merah ini teman-teman. Sebenarnya kalau yang ke kiri mah nggak macet, tapi karena lampu merah dan jalannya menyempit, jadinya tadi macet di sananya. Oke, ini aku turun di sini nih, Indomaret Janti. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Sekarang jam 6 kurang 10 menit. Dan bus Sugeng Rahayu ini melanjutkan perjalanan kembali. Nanti akan berhenti di Terminal Giwangan dan akan berangkat lagi jam 7 malam. Terus langsung menuju ke Purwokerto sampai ke Bumi Ayu. Wah, perjalanannya masih panjang guys. Dan tadi aku tanya biasanya nyampe Bumi Ayu jam berapa? Katanya jam 1 malam. Dan tahu nggak, turun dari bus Sugeng Rahayu ini aku mau kemana? Aku mau ke rumah sakit. Iya, ini sampai di rumah sakit. Jadi ini aku mau konsul. Jadi aku nggak enak badan, aku butuh suntik vitamin C dan juga minta beberapa obat terutama untuk tenggorokan. Setelah nunggu kurang lebih 10 menitan, akhirnya aku disuruh ke klinik dokter umum. Ini 24 jam ya, dan ini aku nunggu dipanggil. Terus ini aku baru pertama kalinya ke rumah sakit ini. Ternyata di ini tuh kayak ada 2 gedung gitu ya. Tadi tuh gedung yang baru, ini gedung yang bangunan lama. Langsung dicek
tensinya dulu guys. Waduh, udah lama nih nggak gini-gini nih. Kemudian ini aku disuruh masuk ke satu ruangan dan inilah tempat yang nantinya aku mau disuntik di sini nih. Oke, selesai suntiknya. Cepet banget, nggak ada 3 menit. Terus sekarang disuruh untuk nebus obat. Nah, kita nunggu lagi di sini nih. Sudah selesai dari rumah sakit, dapat 3 obat. Nih, 3 obat dan total harganya itu ya, sama periksa tadi, sama suntik vitamin, sama obat, itu di Rp390.000. Hampir 4 kali lipat dari tiket Sugeng Rahayu yang tadi aku naikin ya. Tapi ya itulah, kalau kecapean plus makannya berantakan plus tidurnya kurang plus kebanyakan gorengan, nah itulah jadinya. Lengkap, paket lengkap. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi dari Jogja menuju ke Magelang. Aku udah pesan tiketnya Joglo Semar, naiknya dari Jombor jam 8 malam berangkat ya. Jadi 1 jam lagi. Yuk sekarang kita langsung menuju aja ke Jombor, kantornya dari Joglo Semar. Tapi sebelumnya ini aku makan dulu, ada sop iga di dekatnya rumah sakit tadi. Nah, ini sop iga harganya 43.000. Ternyata di belakang gedungnya dari Joglo Semar ini ada angkringan. Wah, ini bisa kali ngeteh-ngeteh dulu. Nah, naiknya tuh nanti dari sini nih biasanya nih. Tuh, itu high es yang akan aku naiki kayaknya ya. Kita pesen teh panas dulu ya. Ini tenggorokanku agak serak-serak soalnya nih. Oke, jadi sekarang kita jalan ke depan. Ini untuk armadanya. Ternyata sekarang naiknya tuh dari depan gedung. Terakhir aku naik tuh di belakang tadi tuh, yang di dekat angkringan. Tapi sekarang ternyata boardingnya itu di depan. Nih dia nih. Nah, ini aku nggak tahu nih armadanya yang mana nih. Yang kanan apa yang kiri? Kayaknya sih yang kiri ya, yang high es. Karena yang kanan tuh Purwokerto. Ini. Jam 8 lewat 2 menit. Ini penumpangnya mulai masuk ke dalam armadanya ya. Aku juga akan naik yang ini. Ini aku pesannya dari Jogja ke Magelang. Tarifnya Rp75.000 kalau nggak salah ya. Sudah berada di dalam unitnya. Jadi ini high es komuter. Wih, dalamnya masih bagus sekali ya. Sekarang jam 8 lewat 4 menit. Ini kita berangkat dari kantornya Joglo Semar di Jombor, teman-teman. Nah, seperti ini. Unitnya bagus banget, itu head unitnya sudah diganti ya, jadi gede gitu loh. By the way, kita tuh mendapatkan air mineral juga, jadi harga tiket yang kita bayarkan sudah termasuk dengan air mineral Cleo yang kecil, ini mungkin 200 ml ya. Sampai di depan Artos. Wah, luar biasa guys. Perjalanan kita hampir 12 jam. 11 jam setengah dari Surabaya ke Magelang. Luar biasa ya. Dari rumah sakit langsung seger banget loh badan. Ya, kita nyebrang. Nginepnya seperti biasa di Grand Artos Hotel. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kita kali ini. Naik bus Sugeng Rahayu, lanjut naik Joglo Semar. Dan besok aku akan menuju ke Karoseri Armada di sebelah sih. Untuk mereview sasis-sasis yang datang. Lebih dari 10 sasis Volvo B11R yang datang. Terus banyak lagi lah
yang bisa kita buatkan konten di karoseri New Armada. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin sampai ke rumah sakit segala nih, masih ada bekas suntiknya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu kasur guys. Ya ampun.